tapi Akai11 masih tetap sama juga. Dan yang terakhir di band adalah Valentina. Julian lepas. Terus juga masih bakal ada Faramis. Fanny? Fanny? Akankah jatuh ke tangan Sutsujin? Saya sih pengen lihat ya sebenarnya ya. Hah? Kalau bisa lepas aja. Tapi lumayan nyusahin sih menurutku. Diadu Fanny bisa lagi di sih. band lah. Fanny bisa di band sih. Coba. Nyusahin aja di early. Faramis, oke. Ya, Julian Fanny yang bakal Harusnya jadi kalau kontes. memang ada Fanny lagi yang digunakan oleh Alter Ego, stoppernya udah harus diambil. ya. Nah, sekarang Tapi sekarang. kita akan melihat Sutsujin dengan Fanny-nya. Ini dia Fanny Sutsujin buat kalian-kalian yang sudah menunggu kapan nih pakai Assassin. Ini dia di game yang kedua. Di minggu yang keempat berhadapan dengan Alter Ego. Seperti apa penggunaan Fanny oleh Sutsujin ya? Ya. Ini udah kita tunggu-tunggu, kita ingin melihat Sutsujin dengan penggunaan Assassinnya. Iya. Dan Karena finally memang- hari ini. Bahkan gak cuma di MPL juga jarang banget muncul Yap. loh nih Fanny ini. Atau Atau kita tahu Om, Tas adalah pengguna Fanny yang sangat-sangat berbahaya. Plot twist lagi. Mau plot twist yang lain lagi? apa? Natalia bisa keluar sekarang. Iya. Nah, Iya, ayo udah lo ngecek lo semua lo. Julian Nata atau nah lo ya kan? Nah lo ngecek se Esme lah, Esme bisa juga. Julian Esme, tapi Julian kayak harus jadi prioritas ya. Tapi ternyata Langsung. Julian Julian Kufra. harusnya langsung. Julian Kufra, oke. Stopper tuh wajib udah kalau ada Fanny. Karena Fanny rentan banget sih. Oke. Kayak dari tadi dia terbang bebas loh. Ya, yang ini sudah ada stoppernya sekarang. Jadi Iya. mungkin Fanny-nya lebih, misal tadi ya di game yang pertama itu bebas banget. Oke, nah, kita main tinggal Iya. kabelnya udah pasti connect kemana-mana. Kalau yang di sini dia harus mikir nih harus lewat jalan mana, Yap. jalan sini, jalan untuk, sini. Untuk tidak berhadapan dengan Kufra, Kufra secara langsung. betul. Harus memang bisa di dodge banget dan pilihan kembali jatuh ke tangan EVOS. Masih ada Esmeralda yang terbuka. Julian Esmeralda. juga masih sebenarnya masih ini ya flex ya. Tapi ya mayoritas kita tahu lah ini bakal main tangan Udil. Oke, masih ada Natalia Chow atau Esmeralda kah? Tapi ternyata ke Cloud dan Esmeralda yang jatuh ke tangan teman-teman dari EVOS Legends. Cloud Esme late game. Early-nya udah punya Fanny. Esme-nya bisa jadi badan juga nanti ya masuk ke late game-nya. Oke, tapi kita akan lihat apa yang akan digunakan nih di pick yang ketiga untuk Alter Ego. Masih ada opsi menuju ke arah Chow XP. Semakin bisa. memberhentikan juga pergerakan antara Cloud dan Fanny-nya. Tapi Chow, Ketemu Esmeralda agak cukup menangis ya. iya Chow sayang aja sih. Kalau lihat Esmeralda Daerot lah. Daerot bisa banget juga. Dan Daerot juga kalau misalnya dari Fanny-nya dia steel cable, dia lagi Spectre Step, ngikut dia. Ikut di belakangnya. Oke, tapi apakah jawaban yang akan diberikan oleh Alter Ego? Mengingat masih banyak banget hero-hero yang terlepas bebas ya, tapi ternyata ke arah seorang Brody dibalikin lagi. Nah ya, Brody juga kan bisa jaga diri ya. Hmm? Bisa jaga diri, dia bisa corrosive strike-nya yang bisa memberikan efek stun ke Fanny. Apalagi kalau di dive-in kan Fanny pastilah kerjanya dive. Kena corrosive strike sekali, bisa ke stun di sana. Dan itu Oke. bisa kembalikin keadaan. Oke, apakah itu akan berlaku di game yang kedua ya? Tapi kita akan lihat menuju ke arah banning phase yang kedua dari EVOS Legends. Belum terlihat adanya mid laner dan Yves-nya yang sekarang di ban kali ini dari EVOS Legends. Yep. Ingat, ini harusnya Juliannya bakal ditaruh di Udil ya. Karena aku sempat lihat juga Julian ditaruh di Seliboy belum maksimal potensinya. Kalau deal ya, dia udah 5 kali pakai sih Juliannya sepanjang MPL di season yang ke-10. Besar kemungkinan dan hero dari Alter Ego ini sisi semua loh. Bisa nendang kan? Yap. Kalau corrosive strike, terus ada bouncing ball, terus ada enhanced chain. Ini dia, ini yang bahaya apa lagi dari enhanced chain yang kalau dikombinasikan misalnya dengan bouncing ball, nggak bakal bisa kemana. Bakal bisa kemana? Oke. Plus untuk sekarang pola permainan dari ketiga hero yang udah diamankan oleh kedua tim sejauh ini ya. Oke. Brody, Kufra, dan juga adanya Julian. Set. Lalu di sebelah ada Fanny. Sebenarnya kesamaannya ada. Kesamaannya ada. Fanny dengan udah memiliki steel cable, dia bisa pergi kemanapun. Mobilitas sudah tinggi untuk bisa membantu rekan-rekannya. Begitu pula dengan Julian. Julian bukanlah hero seperti hero-hero yang lain. Level 3. Dia udah sangat-sangat mengganggu sekali. Dia bisa membantu ke area God Lane, dia bisa membantu ke area XP Lane-nya. Ya, kita lihat aja seperti apa nanti pertemuan mereka. Di mana pertemuan mereka pertama nantinya. Ya, dan ini dia untuk head-to-head antara Tas dan juga Udil ya, yang memang sama-sama lah. Mereka adalah mid laner yang memberikan damage juga. Jadi wajar kalau kita lihat dari sisi KDA, dua-duanya cukup unggul. Dengan asis yang minimalis, karena mereka lah yang dapat ini untuk poin-poin skillnya sendiri. No Chow untuk kita. Oke, Chow yang sudah di ban oleh teman-teman dari
Alter Ego, satu hero terakhir. Kak Pai. Aduh. Ini Mama. Ada Ahmad juga. Mama. Ahmad Maungzi. Ada yang lirik-lirik tuh. Ada kakak Kayes juga rupanya Iya. terlihat di situ. Memang Ada support Bocil langsung. Chelies. Yap, bocil Chelies. Ada loh. Oke, hero terakhir yang akan di-ban oleh EVOS Legends. Mengingat belum terlihat adanya. Harusnya sih jungler dan XP lane ya. Bakal akan ditutup lagi hero untuk Kak Pai? Atau untuk Sally Boy? Jungler ya. Ini Pai kayaknya bakal yang mendapatkan satu dorongan lagi ya terhadap hero yang memang diperkecil. Balmon kah? Dah, Balmon. Balmon yang ditutup oleh EVOS Legends. Ini seru tahu kalau tiba-tiba keluar itu junglernya yang unik ya. Iya. Saber. Wah. Nah, itu juga Wah. counter alaminya nih. Saya langsung wah itu. Diwahin dulu ya, Wah. Uranus. Hero untuk Pai dan menyisakan jungler yang dimana Juliannya masih bakal flex juga. Lunox masih ada kalau memang mau bertukar ya Juliannya masuk sebagai jungler. Yep. Iya, bisa nge-meltdown ke arah seorang Esmeralda juga. Dia bisa menghindari Blazing Duet dan juga mungkin nantinya Cutthroat dengan Blast of Order-nya ya. Oke. Lunox ini seru loh, hero seru. Setuju sih gue Saber. Saber ya, tapi Pengen. Kalau mau, kan kita kan nggak Oke, tahu ya. tapi Nggak ada cuma Fanny, jadi korban Cloud pun bisa gitu. Iya betul, langsung kakak sekali kan hilang. Iya. Dan kita udah pernah ngeliat memang dari Sabernya, Sally Boy pernah pakai. Yap. Oh, tapi ada yang kita lihat juga nih, komen dari Mobazen. Saya pikir Setsujin sangat baik, aku cukup menyukainya. Aku suka dengan line up EVOS yang baru. Oke. Thank you. Oh. Franco Ada dan stopper. Lunox. Ada stopper kali ini, ada Iron Hook kali ini, ada Bloodhound. Yang pastinya berbeda dengan game yang pertama EVOS Legends sepertinya udah berbenah dan evaluasi sangat cepat tadi ya. Reset. Hingga merubah lagi. Oke, jawaban apa yang akan diberikan oleh Alter Ego? Seharusnya ini satu hero terakhir untuk Sally Boy. Yap. Mungkinkah Jungler. ke arah Lancelot, Hai Busa. Hayabusa? Banyak sih. Tinggal pemilihan dari Celsius. Karena masih cukup berdebat kalau kita lihat di depan sana. Karena butuh damage lagi sih kalau menurut aku. Damage-nya sekarang Brody ya. Iya, maksudnya kalau misalkan mau pakai tank-tank jungler gitu kayak kurang maksimal gak sih? Atau kayak Baxia gitu kan. Tapi kita akan lihat jawaban apa yang diberikan oleh Alter Ego. Satu hero terakhir, yaitu Ling ternyata sebagai assassin untuk Sally Boy. Ini dah. Dua assassin yang akan berlaga di game Wow. yang kedua. Akhirnya. Gak sabar nih kita lihat nih. Udah lama gak ngelihat ada assassin yang bertarung. Wow. MPL Arena nih. Semakin meriah lagi. Ya Aduh. ampun, ada foto Mas Dean coba. Panik. Iya. Panik. Mobazen. Nah ini juga gak mau kalah pastinya dari Alter Champs. Kak Pai selalu dalam hati ya pastinya. Aduh. Au, Kapai. Ya ampun. Ya ampun. Nah ini nih. Ya Yes. ampun. Yap, terdengar sudah suaranya. Oke, kita teruskan dan kita langsung menuju ke game yang kedua yang pastinya apabila kali ini Alter Ego bisa mendapatkan kemenangan selanjutnya, berarti Junglernya tas. coba lihat Nah, sesuai plot twistnya. Oke, apakah twist. plot twistnya sudah langsung Yes. terjawab dan benar? Tas kali ini menjadi junglernya. Wow, terakhir aku lihat Tas pakai Fanny itu di MDL Season 5 ya. Dan itu cukup mengerikan, tapi kita akan lihat debutnya di MPL Indonesia Season yang ke-10. Di mana kedua jungler kali ini masih sibuk masing-masing di area hutan ya. Yap, dan setuju dengan penggunaan Lunox ya. Oke, coba lihat tasnya udah langsung hadir ke area dari Orange Buff dan ada Leo Murphy di area mid dengan bouncing ball yang dia punya. Sujin terus memberikan damage-nya lewat Star Pool yang dia punya. Sekalian merigen SP yang dia milikin ya udah, enak banget maju terus lagi mana masih ada. Yes, dan Sally Boy kali ini sudah mengambil ke arah Boba tapi dia Iron Hook dari seorang Dreams. Connect kepada Sally Boy, tapi itu bukan hal yang cukup berarti. Masih bisa di-secure juga ke arah purple buff-nya. Dan kali bakal coba untuk sneaky-sneaky juga mengecek ke arah rumputan. Udah terjadi ada pertemuan antara Leo Murphy dan Dreams. Tapi memang masih belum ada inisiasi berlebih lagi mengingat mereka menggunakan assassin. Butuh banget dari segi goldnya terlebih dahulu. Yap, sekarang untuk early game-nya 1 menit awal masih berimbang. Udah level 3, sementara untuk Clover-nya dengan Battle Mirror Image tadi udah dikeluarkan.
Terlihat untuk penggunaan dari Brodinya akan mundur sedikit. Tapi udah mulai hadir tasnya dengan ada boncing ball. Dia ngerem dulu sedikit. Akan ada cooldown di area tersebut. Coba lihat, belum ada yang berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini dari Kubranya berhasil kabur dari tersebut. Malah untuk Sally Boy-nya langsung aja dia menari dengan satu defensor yang dimiliki. Semua pedang yang berhasil didapatkan. 2 poin kill kali ini menjadi milik dari Alter Ego Esports. Belum ada Brilliance of Order, gak ada defensif dari seorang Sutsujin, membuat dia juga berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan tadi itu masih bisa selamat ya dari Leo Morphy. Yep. Dan juga Ini di mid lane. Kuvraya dengan flicker yang tepat waktu sekali ya Om. Merubah segalanya. Oke, dia tadi kena dikit ya buat bouncing ball-nya ya. Yang Iya. terakhir kali tuh. Terakhir. Tapi ya, balik lagi Alter Ego yang udah unggul. Mereka mainnya agak defense sekarang buat Alter Ego. Lebih ke arah untuk menunggu Fanny yang buka momen, terus dibalikin Benar. oleh Alter Ego. Dan lihat, turtle-nya aja. Ini nggak disentuh. Jadi memang Alter Ego mereka mengincar. Oke, kalian buka nanti kita bakal masuk. Kita bakal jemput bola. Bukan kita yang, kita bakal nunggu bola. Bukan kita yang jemput bola. Ini counter initiate banget yang akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Namun ada pergerakan dari Pai-nya masih bisa selamat. Sekali lagi pemain dari Alter Ego bisa kabur dari serangan yang dikeluarkan oleh EVOS Legends. Ionic Edge dari Pai masih cukup sustain juga untuk ditumbangkan. Dan kali ini dari seorang Udilnya masih bisa mundur terlebih dahulu. Leo Morphy mencoba untuk nge-charge dengan adanya Tyrant's Revenge tapi masih ditahan dan zoning out menuju ke arah Turtle yang pertama. Hanya di zoning aja, bahkan gak disentuh sama sekali. Yap, Turtle masih dicuekin sejauh ini. Masih aman-aman aja, tapi untuk Emblem Talent-nya Om. Yes, dari Emblem Talent-nya sendiri ya, ini ada Festival of Blood berarti ya, dibuat tas. Waduh, ini perangkonya langsung di all in kayak begitu dan mereka sekarang kekurangan player. Di saat akan ada satu objektif utama, ada Turtle pula di area tersebut. Tapi untuk Sutsujin malah langsung tertangkap dan juga Pendragon kali ini dengan satu sprint yang digunakan. Tapi malah tertangkap dengan ada satu bouncing ball. Mau pergi ke arah mana? Pandinya ada counter yang dikeluarkan tapi Leo Morphy-nya masih bisa bertahan dan tas. Again and again dia harus pergi tanpa membawa hasil. Wow, itu bouncing ball yang on point ya, berhasil untuk memberhentikan pergerakan dari seorang Tas. Dan ini dia Turtle yang pertama di menit ketiga berhasil untuk di-secure oleh Alter Ego Esports tanpa adanya kontes sama sekali. 4 poin tanpa balas di menit keempat. Ya, Alter Ego mereka bakal ngambil objektif kalau mereka lihat ini situasinya benar-benar aman. 3 tumbang untuk EVOS Legends, akhirnya mereka start buat dapetin turtle-nya. Yap, ini terlihat lagi. Ini buat kalian sebelum mabar nih ya. Ketombenya di wipe out dulu dengan menggunakan head and shoulder sudah pasti. Lah itu ya. Ini adalah sebuah quotes dari Tigreal ya. Waduh. Tuh, kan bawahnya tuh strip Tigreal. Halo guys, sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai head and shoulder. Edisi terbatas, beli sekarang di minimarket. Iya. Ataupun e-commerce yang ada. Atau Tigreal. kalau nggak beli nanti gue implosion tuh ya. Tapi kali ini di arah bottom lane, Blazing Duet udah mulai terbuka juga. Mencoba untuk nge-clear wave minion dengan begitu cepat. Yap. Tapi lihat setup yang udah dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego. Udah membuka peperangan tapi Iron Hook yang connect begitu beri ada pelatihan. Berhasil untuk menciptakan satu poin pertamanya. Udil tumbang di tangan seorang Tas. Wow. Satu combo yang sangat-sangat mengejutkan. Ya, ini serunya di match yang ini ya. Siapa yang jemput bola, dia yang biasanya langsung tumbang. Yap. Tadi kalau kita lihat Udil, dia itu pengen open team fight, langsung ditarik kena Iron Hook juga. Karena posisi jaga dari EVOS Legends, mereka udah ada di bagian dari rumput. Yap. Oke, tapi barusan ada lagi sebuah pergerakan yang langsung dikeluarkan oleh Link-nya, tapi Leo Morphy. Tyrant Revenge-nya, bouncing ball-nya udah terlihat, berarti akan ada cooldown. Masih ada flicker, kabur dari tersebut. Satu outer turret di bawah pun berhasil mereka rebut. Brody dengan range yang sebegitu jauhnya berhasil untuk mencicil. Dan kita lihat dari itemization yang Omawa. Ya, first item bahkan Melvic Roar di sini buat si Brody ya, bukan BOD seperti yang biasanya kita lihat mungkin. Dan next item bisa mengarah untuk Demon Hunter Sword sebentar lagi. Di top lane-nya masih cukup aman dan nyaman, seperti dari Pai berduel bersama dengan Pendragon. Dan langsung masuk masa hening kembali karena gak ada yang pengen team fight tiba-tiba setelah adanya kejadian di Turtle tadi. Oke. Ini terlihat lagi ada tunnel camp by Samsung Galaxy S Series. Wow, suaranya di belakang kita sudah semakin besar lagi dukungan dari masing-masing pendukung timnya. Pendragon sudah stay duluan di area tersebut. Yes, dan kita lihat juga di arah top lane. Sneaky udah dilakukan. Kali ini Dreams bakal coba flicker dengan adanya sebuah pelatihan. Dan disambut lagi damage dari seorang Taspai. Tumbang untuk pertama kalinya, tapi Sally Boy hadir kali ini. Menuju ke arah seorang Sutsujin, tapi nggak mau melakukan hal yang overcommit. Alter Ego Esports masih bisa
cukup bijaksana untuk mundur terlebih dahulu. Yap, karena ada Tarpal memang sudah yang terlihat, tapi di dalam rumputan, Leo Murphy ketahuan sudah posisinya, Sally Boy pun hadir. Tas masih level 9, mulai bergerak ke bagian atas terlebih dahulu, clear wave minion. Sebelum nantinya mungkin bergabung dengan rekan-rekannya, tapi ada satu Titan Rage, dan juga Jensen langsung dikeluarkan. Tempest of Flame mau pergi ke arah mana? Sally Boy sepertinya mengejar langsung ke arah Esmeralda, tapi Esmeralda udah gak kuat lagi, bahkan kali ini boncing ballnya menghalangi pergerakan dari Tas untuk bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Wow. Dan lagi-lagi Turtle-nya dicuekin. Sejauh kita lihat ini menit ke-7 mau bergerak. Turtle baru 1 loh. Iya, karena memang mereka mengincar untuk team fight ya. Dan team fight-nya pun kalau dapetin cuma 1. Ini Turtle belum bisa di-start. Karena takut. Kalau start Turtle 1, minus 1 ya musuhnya. Masih bisa dikontes Turtle-nya. Oke. Dan itu kan tadi bukan jungler juga yang tumbang. Betul. Jadi harus hati-hati banget. Alter Ego mereka mainnya super safe sekarang. Wow, tapi pihak Turtle yang kedua berhasil untuk di-secure kembali dari Alter Ego tanpa adanya kontes sama sekali. Dan mereka sepertinya dari Boss Legend mau melakukan sebuah trade ya. Kenapa? Karena di bawah satu wave minion dan juga Clover berusaha untuk bisa mendapatkan pula satu outer turret, tapi Brody udah hadir di area tersebut dan dia pun harus mengurungkan niatnya. Yes, dan mencari kompensasi sebanyak-banyaknya harusnya dari EVOS Legends kali ini agak cukup sulit juga mengingat laning phase-nya ini cukup kuat banget ya. Ada Pai dengan Uranusnya, begitupun di arah bottom lane ada Brody dari seorang Nino. Dan bahkan pergerakan seorang Tas sendiri juga cukup terbatas dengan ada bouncing ball dari Leo Murphy ya Mola. Ya ini sama-sama nunggu ya. Siapa yang kelihatan di map, menunjukkan rupanya di map. Ini bisa langsung digas. Dan itu item yang bagus banget juga. Ada satu buah Radiant Armor dibuy oleh Alter Ego. Waduh, di comboy, di all in kayak begitu. Ada 3 source skill ultimate yang sudah dikeluarkan. Bouncing ball again and again memberikan gangguan. Tapi untuk kali ini ada Julian yang mendapatkan balasan hanya saja. Outer turret-nya hilang loh. Yes, mid apalagi ya. Berarti vision agak sedikit berkurang untuk EVOS Legends. Yes, tapi ditukar dengan adanya satu outer turret juga ya di arah top lane yang kali ini berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Clover. Tapi ini bukan hal yang baik mengingat 2000 network sudah tersisihkan. Tapi Pai kali ini dalam ancaman bakal coba untuk menari-nari kali ini dari seorang Tas. Tapi Pai masih terlalu kuat untuk ditumbangkan. Begitu sustainnya seorang Uranus. Waduh, digocek habis-habisan. Uranusnya benar-benar pintar untuk mainin timing dan juga ngepeli waktu hingga dari Paninya kehabisan energi. Wow. Dan ini lihat dari players gold-nya ya, mengingat Nino 6.300 gak terpaut jauh, tapi lihat Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage kali ini connect, tapi masih belum ada follow up. Gak mau dikomit lagi dari Alter Ego dan satu Iron Hook masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh seorang Leo Murphy, masih terlalu jauh juga. Ya, kita masih fokus nih untuk melihat mungkin team fight lah yang dibuat sama Tas dengan juga Sutsujin. Tapi satu yang pasti, Clover ini lagi dalam kondisi baik-baik aja loh. Dia nggak diganggu juga, dia masih dapetin farmingan. Jadi masih ada chance untuk EVOS Legends ngebalikin gold difference-nya. Ini nggak jauh sama sekali. Dan semuanya bergantung apakah sisi yang dimiliki oleh Alter Ego Esports udah mengeluarkan source skill semuanya. Entah itu bouncing ball, entah itu chain enhance-nya. Karena setelah 2 itu menghilang, Cloud-nya akan sangat free banget untuk masuk. Itu akan menjadi satu momentum yang mungkin bisa menjadi pembeda ataupun pembalik keadaan nantinya yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. Oke, tapi Lord yang pertama sekarang udah mulai di setup juga. Dan bahkan dengan begitu cepatnya dari EVOS Legends berhasil untuk men-secure Lord yang pertama tanpa disadari seperti ya dari Alter Ego ya. Itu cepet banget sih. Cepet banget itu. Itu tadi pakai Chaos Assault juga kan. Waduh, oke, kita lihat aja seperti apa hasilnya dengan satu Lord ini. Apakah bisa membuat EVOS Legends bisa mendapatkan beberapa outer turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Ya, Alter Ego mereka butuh damager ya. Julian udah punya Genius One. Apalagi di sini dari linknya kan mereka bisa split push. Masih ada split push aja untuk Alter Ego Esports. Masih ada jawaban-jawaban yang lain juga. Untuk kondisi di mana EVOS Legends sudah mulai mengejar secara perlahan. Web, itu di atas sendirian aja di tengah melawan 2 orang, tapi di bawah inner turret-nya. Cloud punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu inner turret tersebut dan ditinggalkan plus tumbang inner turret-nya. Yes, dan ini menjadi nafas ya bagi EVOS Legends pastinya membuat juga dari gap goldnya kali ini dipersempit. Tadi kita lihat udah 2100, sekarang menuju ke angka 700 aja. Harusnya EVOS Legends dengan adanya Lord yang pertama ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bisa mengembalikan keadaannya, Mawa. Ya, kita harus lihat nanti untuk team fight sih. Kalau untuk seperti ini mereka lagi main pick off kan sekarang. Pick off-nya yang dimana EVOS Legends, ya mereka bisa unggul. Selama mereka bisa tahu Kufranya lagi ada di mana. Kalau Kufranya memang bisa di-dodge, Fanny dari Tas bakal bisa masuk ke backline dengan nyaman banget lah. Dia pasti bisa dapetin point kill.
Ini dari Udil sendiri di tengah sendirian, dia pede, dia yakin, dia punya juga escape ability. Dia juga bisa memberikan damage yang sangat besar, sakit banget Tas! Satu pancingan, satu bait yang memang bisa dielak oleh Tas. Wow, andai tadi terkena ini akan menjadi epic moment yang sangat baik dilakukan oleh Udil dan juga Leo Murphy. Wow, tapi lihat di arah top lane Clover berhasil untuk mencuri satu inner turret atas Alter Ego Esports dan wow kita lihat udah mencoba untuk mengembalikan keadaannya karena di arah atas dan bawah udah nggak ada inner turretnya. Alter Ego mereka mainnya safe. Kenapa kita bisa bilang begitu? Mereka gak pengen asal lewat aja. Rumputnya selalu dicek terlebih dahulu. Yep. Yang masuk ke rumput pasti yang besar badannya. Yang tebel dulu. Waduh, Iron Hook-nya menarik satu wave min ataupun satu gerobak. Sementara untuk Paya, ada efek surprise dan Udilnya tertangkap di mana damage-nya begitu menyakitkan tapi Pakonya langsung menghilang. Julian langsung down sementara untuk Ninonya sedikit lagi efek tersisa. Coba lihat Clover-nya begitu menggila di bagian belakang dan mereka menghabiskan langsung ke arah 3 player dari Alter Ego. Tali kabel dari seorang Tas ini seperti tali silaturahmi yang gak putus-putus. Benar-benar bisa meng-outplay dan bahkan mengembalikan keadaannya perlahan demi perlahan. Triple kill di-secure oleh seorang Suljin. Yap, Buat dan Alter Purple Ego Buff. Esports harus mikir balik lagi dan Purple Buff-nya gak akan dikasih untuk Sally Boy. Oke, temponya akan turun. 2 Purple Buff akan dimakan sekaligus, Om. Ya itu tiba yang dadakan banget terjadi juga. Yep. Dan karena semuanya serba mendadak, EVOS Legends tadi bisa dapetin chance apalagi mereka punya Lunox juga. Lunox yang langsung nge-meltdown hero tebel seperti Leo Murphy dan juga Pai. Team fight yang mendadak terjadi yang memang sesuai dengan apa yang kita duga. Beberapa sisinya udah mengeluarkan source skill ya. Yo wes mau nggak mau dengan penuh resiko mereka masuk ke bagian dalam. Dan sekarang Lord pun sudah nongol, Lordnya sudah hadir. Akankah pemain dari Alter Ego mereka semua mau melakukan kontes? Kenapa? Karena untuk linknya tidak punya Purple Buff kali ini. Dan sekarang ada lagi satu Iron Hook yang memang connect tadi seperti karena Leo Murphy. Tapi ternyata masih bisa ditahan tasnya langsung balik karena begitu saja. Painya diusir mundur, Painya berusaha untuk mendekat langsung. Tapi untuk kali ini dari Lordnya berhasil diamankan juga oleh Susu. Dan pertempuran yang terjadi di bagian tengah di mana Franco-nya malah menjadi korban. 4 melawan 5 tapi mereka punya Lord. Yes, Dreams hilang. Ditukar dengan adanya Lord, yang dimana Lord udah enhance juga. Yang pasti bakal langsung mendobrak ke arah base turret di arah middle yang kali ini juga udah berjalan. Dan ini instant replaynya. Yes, di mana ini ada team fight yang terjadi di area dari midnya. Dan itu pas banget di mana Sutsujin sudah mendapatkan juga lightning puncher. Masuk blazing duet yang tepat. Timing semuanya berjalan mulus untuk EVOS Legends. Wow, pertempuran yang mendadak. Ada apa tapi shutdown. Bahkan kali ini 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego mendadak langsung menghilang. Aksi penculikan besar-besaran dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan sekarang dengan satu Lord ini mereka siap untuk benar-benar juga mendapatkan kemenangan hingga menyamakan kedudukan kah? Karena hanya ada Julian seorang diri dihajar habis-habisan. Satu sama EVOS Legends belum mau mengalah. Wow, 1 poin berhasil untuk dicuri. Walaupun sempat ketinggalan di early game-nya. Satu momen berhasil mengembalikan keadaan. Dan kali ini EVOS Legends menolak tunduk dan berhasil untuk mencuri poin atas Alter Ego. Dan game ketiga is real. Wow, game ketiga is real. Ya di game yang tadi juga memang dari Clover-nya bebas sih dia. Yep. Dia bebas, dia bisa dapetin itemnya. Dan untuk tim fight yang pertama tadi udah ada Clover akhirnya. Yep. Blazing Duet yang masuk memang on point. Sutsujin juga cukup tajam dengan Lunox-nya yang bermain dengan sangat agresif. Efek pressure-nya, Chaos Assault-nya, dan ya tasnya yang mainnya wow luar biasa banget untuk tas dengan Fanny-nya. Berhasil untuk menghindari ternyata Kufra. Yap, ini begitu banyak pujian yang udah mereka dapatkan Iya. dari kedua tim ini. Begitu banyak hujatan pula yang mereka dapatkan. Begitu banyak pujian yang mereka dapatkan dari orang-orang yang benar-benar mencintai. Kenapa? Karena emang mencintai yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang paling sering juara. Bukan siapa yang paling lama untuk bertahan di tim tersebut. Tetapi tentang siapa yang datang dan tidak beranjak pergi. Tidak perlu menjadi yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir. Yap. Dan itulah memang yang sudah terlihat dari apa yang sudah berjalan. Game pertama, EVOS kalah. Game kedua, Alter Ego dibalikin dengan game yang sangat cepat pula. Ya. Bahkan bisa dibilang Alter Ego menguasai early-nya habis-habisan loh. Alter Ego menang di early tapi masuk ke menit yang ke-12 ketika ada team fight yang sudah mulai diinisiasikan oleh EVOS Legends. EVOS Legends, mereka gak kendor sama sekali, gak ada yang kurang-kurangnya bahkan dengan item-item seperti ini. Mereka udah sangat ready untuk melakukan team fight.
Karena dari Udil misalnya, enhance chain-nya ini mungkin terbatas. Gak semuanya bisa ada di sana. Clover-nya gak ada yang nge-stopin di bagian belakang. Blazing duet dari Clover terus-menerus memberikan hit damage yang sangat-sangat besar sekali. Dan one straight push dengan bantuan Lord yang kedua. Wow, dan memang ya Vanitas juga yang tadi aku bilang, aku sempat melihat Vanitas di MPL season yang kelima dengan begitu garangnya muncul ke MPL sebagai mid laner. Tuh. Tapi sekarang kembali bertukar. Wow. Ini berarti udah ada 2 tim sejauh ini Om ya? Udah ada 2 tim sejauh ini ya. Apabila Fanny digunakan, ini posisi dari jungler berubah. Berubah, yang satunya Aura ke gold lane, satunya ke iya, mid satunya lane. ke gold lane. Kalau untuk sekarang satunya ke mid lane, satunya ke area jungler. Oke. Wow. Wow. Tapi keren banget sih tadi. Satu momen di tengah. Iya, sat. Hilang Iya. 4. Itu resikonya gede banget di dalam tarat loh. Itu saking cepatnya kita harus ke slow mo sih harusnya ngeliatin apa aja yang dipikirkan oleh mereka semua yang Nanti tiba-tiba. kita lihat ya. Mungkin shot call-nya masuk, ayo kita buka, aku punya blessing duet. Udah selesai semuanya. Lah, habis. Ya objektif Itemnya ini. ya, dari item build-nya juga Clover yang ya dia aman banget di bagian bawah sana. Demon Hunter Sword, ada Golden Staff, Melvic Roar juga Wind of Nature sekalian. Nino agak tertahan karena dia harus dipaksakan untuk membeli satu buah Athena Shield ternyata. First item dia Melvic Roar Wind of Nature dan belum jadi item kembali untuk Nino, dan bahkan untuk killing spree dia diwajibkan buat dapetin point kill untuk bisa lebih efisien dan efektif. Tapi Cloud dari Clover 8 assist, Esmeralda 7 assist. Ini adalah 2 hero yang cepat sergap untuk langsung menjadi tim pertama yang melompat ke bagian belakang. Jadi langsung di zoning out semuanya. Tas hanya sekali saja ke pick off dan itu pun di early game. Dimana memang masih belum terlalu power untuk